kita bertemu kembali di pelajaran matematika peminatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, jadi kita akan menjabarkan nanti dari mana sih rumus-rumus dari turunan fungsi trigonometri itu muncul. Oke, jadi langsung saja. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi trigonometrinya, maka ingat kemarin di kelas 11 pasti kita sudah pernah belajar tentang turunan fungsi, ya kan? Yang aljabar. Nah, ini sama juga konsepnya yang dipakai. Nanti kalau misalkan ada sebuah fungsi y sama dengan fx, oke, maka turunannya ini bisa kita peroleh dengan pendekatan limit dari definisinya ya. Maka nanti turunannya itu adalah apa? Limit. Nanti di sini kita buat h menuju 0 dari fx tambah h dikurang dengan fx-nya dibagi dengan h. Inilah nanti definisi dari turunan fungsi. Oke, mau aljabar atau trigonometri. Dengan definisi ini maka kita bisa menurunkan rumus untuk fungsi sinus. Oke, misalkanlah fungsinya fx sama dengan sinus x, maka nanti apalah turunannya ini? Maka kita buat pakai limit. Maka f aksen x nya itu adalah apa? Limit, dimana nanti nilai h menuju 0. Kalau fx nya sin x berarti fx tambah h, ganti setiap x nya menjadi x tambah h, ya. Berarti di sini apa? Sinus x tambah h dikurang fx-nya adalah sinus x, dibagilah nanti semuanya itu dengan siapa? Dengan h. Oke? Selanjutnya, ingat ya, rumus penjumlahan sudut pada fungsi sinus apa? Sin x tambah h itu bisa menjadi apa? Sin cos sin ya. Berarti limit h menuju 0, nanti di sini apa? Sin x cos h, ya kan? Ditambah cos x sin h dikurang sin x, dibagilah nanti semuanya itu dengan apa? Dengan h. Oke, nanti di sini yang ada sin x nya dekat ini, dekatin ke sini. Berarti sin x cos h dikurang sin x. Kemudian sin x nya kita keluarin. Oke, kita keluarkan. Berarti sin x buka kurung. Di sini masih ada siapa? Si cos h nya. Cos h dikurang, ini kan sin x nya udah keluar, berarti kurang 1 dia kan. Sin kali min 1 kan jadi min sin x. Oke, ditambah apa? Ditambahin dengan apa? Cos x dikali sin h. Bagilah semuanya ini dengan si h. Oke, maka ini kita pakai teorema limit ya. Kita pakai teorema limit, maka nanti hasilnya adalah apa? Limit h menuju 0. Oke, nanti ini kita bagikan dengan h, kita pisah. Sin x dikali, nah ingat nggak kalau misalnya cos h dikurang 1 itu ada rumusnya ya, kemarin di sudah. Tapi itu minus 2 sin kuadrat setengahnya, setengah sudutnya. Kalau di sini h berarti setengah h lah jadinya. Oke, kemudian di ini semuanya kita bagi dengan h, tambah yang ini cos x sin h dibagi dengan sin h. Maka kita pakai teorema limit. Nanti di sini sin h dibagi h itu 1, ya kan? Ini 1. Oke, yang ini nanti kita pecah. Oke, kita lanjut ke atas. Itu menjadi sama dengan limit h menuju 0. Nah, ini kita buat apa? Min 2 kali sin x dikali sin setengah h, sin setengah h bagi dengan si h. Yang ini tadi, ini karena nilai limit ini adalah 1, tinggal masukkan tambah cos x nya. Kemudian yang ini juga bisa kita pakai teorema limit, ya kan? Setengah nilainya kan? Nilai ini adalah setengah karena sudah simper aljabarnya nih, sudutnya. Maka ini kita buat min 2 kali setengah itu min 1.
langsung substitusikan aja karena nggak 0/0 lagi, tinggal kita substitusikan hanya 0. Dari sin X, sin setengah kali 0 berarti 0 ditambah cos X, nilai ini 0 ditambah cos X. Oke, maka hasil akhirnya adalah cos X. Dari sinilah muncul rumus yang pertama. Kalau nanti fungsinya Y sama dengan sin X, maka turunannya itu adalah cos X. Dengan cara yang sama, kalau misalnya fungsinya adalah cos X, maka turunannya dari sini dengan cara yang seperti ini, limit, maka diperoleh nanti turunannya si cos adalah min sin X. Kira-kira ya. Inilah rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Oke. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsinya misalkan kita buat Y sama dengan gitu ya, sinus X tambah cos X gitu ya, dikurang misalnya di sini 2x kuadrat, apalah turunannya nih, ya turunkan aja turunan sin tadi cos. Oke, turunan cos tadi min sin, turunan 2x kuadrat pangkatnya kita kalikan ke koefisien 4x, pangkatnya dikurang 1 berarti 4x aja. Inilah nanti hasil dari turunan fungsi sin tersebut. Bisa kira-kira ya. Bagaimana kalau nanti fungsinya adalah bentuk yang lain, misalnya tangen atau sekan gitu ya. Maka untuk mencari ini bisa nanti kita buat dengan bantuan rumus U per V gitu ya. Tapi sekedar mengingatkan, kalau misalkan dia bentuknya U kali V, maka nanti rumusnya turunannya itu adalah apa? Maka turunannya ini adalah U aksen V ditambah V aksen dikali U ya. Tapi kalau dia pembagian fungsi rasional, maka Y aksennya nanti apa? U aksen V dikurang nanti di sini ya, dikurang dengan V aksen U, dibagilah semuanya dengan siapa? V kuadrat. Nah, kalau misalnya nanti fungsinya bentuk tangen, ingat tangen itu adalah bentuk sin bagi cos. Jadi bisa kita pakai bantuan apa? U per V. Oke, Y sama dengan atau Fx sama dengan tangen X, maka ini adalah apa? Sin X per cos X. Maka kita misalkanlah sinnya si U dan cosnya si V, ya kan? Maka dari sini nanti U aksennya itu adalah apa turunan sin tadi? Cos X. Sementara V aksennya turunannya cos adalah min sin X. Maka turunannya tangen Y aksen, pakailah yang tadi U aksen V. U aksennya adalah cos X dikali V-nya adalah cos X. Oke, dikurang V aksennya adalah min sin X dikali turunan U-nya adalah sin X, dibagikanlah nanti ini semuanya dengan apa? V-nya dikuadratin, berarti cos X-nya yang kita kuadratin. Oke, ini sama dengan cos dikali cos, itu adalah cos kuadrat X, min jadi tambah dia, sin kali sin itu adalah sin kuadrat X, bagi dengan apa? Cos kuadrat X. Oke, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama aja dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat, hasilnya adalah 1. Ingat identitas, 1 per cos kuadrat X. Sepercos itu adalah apa? Sekan. Berarti sepercos kuadrat sekan kuadrat X. Oke, dengan cara yang sama nanti, tadi kan kalau misalnya Y sama dengan tangen, maka nanti dari sini turunannya adalah sekan kuadrat, Y aksennya adalah sekan kuadrat X. Kalau misalnya fungsinya adalah nanti kotangen dengan rumus U per V, ini nanti kotangen itu adalah apa? Sin cos per sin, berarti U nya cos, V nya sin, maka diperoleh nanti aksennya adalah min
kosekan kuadrat. Kalau misalkan nanti fungsinya adalah fungsi sekan, ingat sekan itu adalah apa? Sekan itu adalah sepercos, berarti U-nya 1, V-nya cos. Maka Y aksennya nanti ini diperoleh apa? Sekan X tangen X, gitu ya. Kemudian kalau misalnya Y-nya sama dengan kosekan X, nanti di sini diperolehlah turunannya. Turunannya adalah apa? Min kosekan X kotangen X. Jadi ada 6 bentuk rumus dasar untuk fungsi trigonometri ya. Contohnya kita buat misalkan ada fungsi Y sama dengan sin X dikali tangen X. Maka ini gimana kita buat menurunkan ini? Maka inilah kita misalin siapa? Si U, yang inilah kita misalin si V. Oke, maka U aksennya ingat turunan C tadi adalah cos X. V aksennya turunan tangen tadi adalah sekan kuadrat X. Maka Y aksen tadi untuk fungsi perkalian U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya adalah cos X dikali V-nya adalah tangen X. Oke, ditambah V aksennya adalah sekan kuadrat X dikali U-nya adalah sin X. Oke, nah ini sebenarnya udah benar ya, sampai sini udah benar. Tapi mana tahu soalnya ganda atau sini nggak ada, ini kita jabarin lagi. Misal ini bisa kita ubah tangennya jadi apa? Sin X per cos X tambah sekan itu bisa kita ubah menjadi apa? Sepercos kuadrat X dikali sin X, ya. Maka di sini cos dengan cosnya kan habis, nah berarti tinggal yang di kiri adalah apa? Sin X. Ini nanti bisa kita buat apa? Sin per cos tangen X masih ada sepercosnya, sepercos sekan. Oke, inilah nanti jawabannya. Berarti sin X tambah tangen X sekan X. Oke, gitulah nanti turunan fungsi trigonometri yang dasar. Apakah nanti fungsinya adalah perkalian atau kemudian bisa nanti kita pakai rumus-rumus yang dasar ini ya. Oke, nanti kita di pertemuan selanjutnya nanti kita bisa masuk ke aturan rantai dan soal-soal yang lebih kompleks dari bentuknya seperti ini. Oke, Bapak rasa sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Tetap semangat. Nanti tugasnya ada dikerjakan dan dikumpulkan dalam waktu yang tepat. Oke, tetap semangat ya. Tuhan memberkati.